Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Enarpol. Kali ini kita akan membahas info hangat, yaitu Jokowi tak segan copot menteri yang sibuk nyalek ketimbang bekerja ya. Jadi sobat sekalian ya, apakah ini juga berlaku juga untuk Presiden Jokowi ya, yang kalau kita melihat saat ini masih sangat sibuk sekali ya untuk masuk secara dalam untuk mengurusi ya kontestasi pilpres ya, sampai mengendorse, dan itu meninggalkan ya tugas tupoksi dari presiden sesungguhnya yang harusnya mengurusi rakyat daripada sibuk untuk nyopras-nyapres ya yang seharusnya sudah ada yang mengurusinya. Ini sesuai dilansir oleh ermol.id. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Republik Merdeka, Menteri Kabinet Indonesia Maju yang maju sebagai calon anggota legislatif dalam pemilu 2024 tidak boleh tinggalkan tugas utamanya. Paling penting tidak melanggar aturan, tidak melanggar undang-undang, kata Presiden Jokowi di acara puncak penanaman mangrove nasional di Taman Wisata Alam TWA Engke Kapuk, Jakarta Utara, Senin. Nyalek diperbolehkan, tetapi tugas juga tidak boleh ditinggalkan, tegasnya. Bahkan Jokowi tak segan-segan melakukan evaluasi terhadap menteri yang nyalek bila terbukti tidak bekerja dengan baik. Maka tidak menutup kemungkinan Jokowi akan mengganti menteri tersebut ya. Apakah berani mengganti menteri BUMN yang sibuk untuk promosi ya, jelang kontestasi pilpres, yaitu Erick Thohir ya. Nanti akan ada dievaluasi, kalau memang dirasa mengganggu diganti biar konsentrasi pada nyalek misalnya, kata Jokowi. Sejumlah menteri mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif. Mereka adalah Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanusudibio, termasuk Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansa Nur ya. Ya itu ya sobat sekalian terkait dengan Jokowi yang tak segan-segan nyopot menteri yang sibuk nyalek ketimbang bekerja. Tapi kalau kita melihat ya banyak sekali juga ya menteri itu yang sedari awal justru tugasnya itu ya tidak menjalankan fungsinya ya. Misalnya juga rangkap jabatan yang itu juga banyak, termasuk juga mentor BUMN yang gambarnya sudah sering terpampang di mesin ATM, kemudian di bandara-bandara ya. Dan ini tentu saja banyak sekali abuse of powernya yang tidak pernah tersentuh ataupun tidak pernah diberikan sikap tegas, atensi dari presiden atau bosnya. Nah ini juga menjadi pertanyaan ya, termasuk juga menteri-menteri yang lain ya, tidak hanya nyalek karena hal yang terkait dengan kontestasi pilpres itu juga pasti meninggalkan fungsi utamanya, yaitu mengurusi rakyat, termasuk juga yang BUMN ya, ketua BUMN ya, kemudian juga para ketum partai yang sekarang menjadi bawahan presiden ya, yang saat ini coba untuk mengamankan ataupun mencoba memastikan ya dalam tahun politik ini masa depan partainya. Jadi ketua umum partai saat ini yang tugasnya itu sekarang jadi double ya, ketua umum yang harusnya mengurusi rakyat sekarang sudah ditarik untuk jadi menteri Jokowi banyak, yaitu Erlangga Hartarto ya, kemudian juga termasuk ketua umum Gerindra ya, yang Menhan ya, dan lain sebagainya. Dan ini juga termasuk juga PKB ya, kemudian juga Menteri ketua umum P3 yaitu Mardiono ya, dan lain sebagainya. Nah, tidak hanya nyalek tentu saja terlibat dalam kontestasi pilpres ya, ngomong terus copras-capres, termasuk dari yang sering mengendorse presiden capres itu harus benar-benar konsisten ya untuk benar-benar menjalankan fungsinya.
Nah, sekarang sudah sering ya dilakukan ataupun diingatkan, tetapi aturan ini tinggal aturan, tetapi siapa yang akan menindak itu tidak bersifat tegas ya. Jadi siapa yang nyalek ya, ketika itu masuk dalam lingkaran atau kekuasaan, maka fine-fine saja. Tetapi partai tersebut ya, jika tidak sesuai dengan keinginan kekuasaan, maka siap-siap untuk ditendang ya. Ya, itu saja sobat sekalian terkait dengan konstelasi politik saat ini ya. Semoga negeri ini jadi baik-baik saja. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.